Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah perbandingan hukum pidana. Tentunya apa yang sudah kita pelajari nanti sedikit saya review dan kita lanjutkan materi-materi sebelumnya. Jadi materi yang awal saya sampaikan bagaimana memahami perbandingan hukum pidana dari segi metodologi, manfaat, tujuan, dan sampai kita nanti membandingkan sistem-sistem hukum yang berada di dunia ini, mulai sistem Eropa kontinental, sistem Anglo-Saxon, sistem Islam, sistem adat maupun sistem sosialis. Nah, minggu lalu kita sudah menjelaskan terkait masalah sistem hukum Eropa kontinental atau sistem civil law. Kita lanjutkan pada pertemuan hari ini, kita membahas terkait masalah sistem hukum common law. Nah, setelah kita pelajari nanti sistem hukum, 5 sistem hukum yang terkenal di dunia ini, mulai civil law, common law tadi, sistem hukum Islam, sistem hukum sosialis maupun sistem hukum adat. Nanti setelah itu kita baru membandingkan kitab undang-undang atau hukum pidana di berbagai negara. Tentunya misalkan saya ambil contoh perbandingan KUHP Indonesia dengan Belanda, KUHP Indonesia dengan Korea, KUHP Indonesia dengan Inggris dan seterusnya. Setelah itu nanti kita bahas, kita nanti akan membahas permasalahan-permasalahan terkait masalah implementasi hukum pidana di berbagai negara. Mulai dalam konteks asas legalitas, dalam konteks implementasi seperti apa, dan asas asas legalitas, pidana maupun pemidanaan, residivis di berbagai negara seperti apa dalam konteks implementasi. Kalau kita lihat kemarin metode membandingkan perbandingan hukum pidana itu bisa membandingkan persamaan, bisa membandingkan perbedaannya, bisa membandingkan dari konteks historis, bisa juga kita membandingkan kitab undang-undang atau hukum pidana itu sendiri, KUHP-nya itu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan. Itulah perbandingan hukum pidana. Dengan kita membandingkan tentunya pemahaman kita akan hukum pidana di satu negara dengan negara lain, kita akan bisa menarik satu kesimpulan mana yang tepat, mana yang relevan hukum pidana misalkan untuk Indonesia. Tentunya seperti itu. Belum tentu karena hukum pidana yang bagus atau baik di negara lain belum tentu baik diterapkan di negara kita karena melihat kulturnya dan seterusnya berbeda. Nah, kita lanjutkan. Beberapa minggu yang lalu kita sudah menjelaskan terkait masalah sistem hukum Eropa kontinental. Sistem Eropa kontinental yang kita bedah satu persatu, di antaranya ciri-cirinya seperti apa. Nah, kita kemarin sudah membahas sistem hukum Eropa kontinental atau sistem hukum civil law yang memiliki ciri-ciri dengan adanya berbagai ketentuan, yaitu hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis dan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Secara umum kurang lebih seperti itu. Nah, ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental diantaranya adalah sistem pemerintahan negara yang menganut sistem Eropa kontinental itu didasarkan pada kedaulatan rakyat. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Kurang lebih seperti itu. Seperti halnya Indonesia. Dalam konteks perwujudan kedaulatan rakyat ini bisa diwujudkan dalam hal apa? Dalam hal pemilu misalkan Indonesia. Kemudian selain kedaulatan rakyat, pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Jadi
pemerintah dalam menjalankan hukum itu harus berdasarkan undang-undang. Tidak bisa pemerintah menjalankan satu fungsi pemerintahannya itu tanpa undang-undang. Jadi segala sesuatu harus didasarkan pada ketentuan undang-undang. Nah, maka dari itu, itulah salah satu ciri-ciri negara hukum Eropa kontinental. Patut kita sadari, patut kita pahami bahwa Indonesia ini setiap kebijakan pemerintah itu harus berdasarkan undang-undang. Karena sumber hukum utamanya undang-undang. Bahkan dalam konstitusi kita itu juga dijelaskan bahwasanya pasal 1 ayat 3 Indonesia adalah negara hukum. Artinya sumber dari segala aktivitas baik di pemerintahan, di eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif sumbernya adalah undang-undang. Selain itu, ciri sistem hukum civil law diantaranya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia, warga negara. Hak asasi manusia begitu dijunjung tinggi, itu termanifestasi dalam konstitusi kita. Ya kan, hak asasi manusia dijunjung tinggi atau dilindungi dalam konstitusi. Selain itu, pembagian kekuasaan dalam negara. Jadi di dalam negara ini kekuasaannya itu dibagi antara eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi tidak tersentral, dalam artian apa? Yang terkenal dengan konsep trias politika. Ada yang menyebutnya itu pembagian kekuasaan, ada yang menyebutnya distribusi distribution of power atau distribusi kekuasaan atau separation of power, ya kan? Tapi yang paling nampak itu adalah adanya pembagian kekuasaan dalam negara, ada eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Selain itu, pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri dalam arti apa? Lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif. Artinya apa? Itu bisa kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita, bahwasanya kekuasaan kehakiman kita ini memang benar-benar merdeka setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman yang dulu di bawah Kementerian Kehakiman, sekarang kekuasaan kehakiman itu berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung. Kurang lebih seperti itu. Dan ada lembaga pengawas dalam konstitusi kita dicantumkan, ada yang namanya Komisi Yudisial. Nah, salah satu cirinya seperti itu, karena Indonesia ini adalah negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Secara prinsip ciri-cirinya kita masuk, kurang lebih seperti itu. Selain itu, yang keenam, peran yang nyata dari anggota masyarakat atau warga negara untuk apa? Turut serta mengawasi perbuatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jadi masyarakat itu ikut turut serta secara aktif dalam proses jalannya pemerintahan. Yang terakhir diantaranya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata dari sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga. Jadi di konstitusi kita pun juga menyampaikan bahwasanya cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara, namun untuk idenya untuk apa? Kesejahteraan masyarakat. Nah, itulah diantara ciri-ciri negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Dari 7 ciri yang saya sampaikan tadi, tentunya Indonesia memenuhi kriteria itu, maka Indonesia disebut negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Nah, sistem hukum Eropa kontinental ini pun membedakan secara tajam antara hukum perdata dan hukum publik, hak kebendaan dan perorangan, dan menggunakan kodifikasi keputusan hakim terdahulu yang bersifat tidak mengikat. Artinya apa? Keputusan hakim terdahulu itu bukan sumber hukum yang utama dalam
negara sistem Eropa kontinental. Artinya putusan hakim tidak harus diikuti oleh hakim berikutnya, atau jurisprudensi itu tidak mengikat hakim berikutnya. Beda halnya negara yang menganut sistem Anglo-Saxon atau common law. Putusan hakim itu harus diikuti oleh hakim berikutnya, atau jurisprudensi itu menjadi salah satu sumber yang utama. Kalau negara yang menganut sistem Eropa kontinental, sumber utama dari hukum itu adalah undang-undang. Nah, sistem hukum Eropa kontinental itu juga memiliki karakteristik yang paling nyata. Itu ada 3 karakteristik negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Di antaranya adalah adanya kodifikasi. Yang kedua, pada sistem civil law atau Eropa kontinental tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan tadi yang saya sampaikan. Nah, yang ketiga, pada sistem Eropa kontinental terkadang sistem inkuisitorial dalam peradilan. Jadi 3 ciri itu yang paling nampak itu adalah adanya kodifikasi yang pertama tadi, yaitu hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama. Nah, itu diantaranya adalah karakteristiknya. Nah, dalam sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Nah, karakteristik utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental atau civil law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena apa? Diwujudkan dalam peraturan pembentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dan terkodifikasi. Seperti halnya Indonesia yang mempunyai kewenangan membentuk undang-undang itu dituangkan dalam konstitusi kita, yaitu DPR bersama dengan pemerintah. Artinya hukum itu yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan, dan cirinya diantaranya adalah hukum itu terkodifikasi. Nah, karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian. Jadi ide dasarnya dalam negara yang menganut sistem Eropa kontinental, kenapa hukumnya itu adalah tertulis dan terkodifikasi, ide dasarnya adalah hukum itu mempunyai dimensi tujuan adanya kepastian hukum, makanya tertulis. Nah, kepastian hukum itu hanya dapat diwujudkan jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Karena kalau tidak tertulis artinya apa? Tidak ada satu kepastian. Kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita melihat tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum. Hakim tidak mempunyai kewenangan secara leluasa menciptakan hukum. Karena apa? Karena yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum itu adalah undang-undang. Jadi hakim itu adalah, sederhananya adalah corong undang-undang, menafsirkan atau membunyikan undang-undang, karena sumber utamanya adalah undang-undang. Beda negara yang menganut sistem common law atau Anglo-Saxon, sumber utamanya bukan undang-undang tetapi adalah jurisprudensi. Jadi hakim diberi keleluasaan untuk menemukan hukumnya itu sendiri. Nah, hakim dalam negara yang menganut sistem Eropa kontinental tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam batas wewenangnya. Nah, putusan seorang hakim dalam satu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara.
atau doktrinnya yaitu doktrin res adjudicata. Jadi putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara, bukan mengikat secara umum. Seperti kita lihat misalkan dalam putusan hakim di Pengadilan Jakarta Pusat yang akhir-akhir ini terkait masalah gugatan perdata Partai Prima, putusannya itu menurut hemat saya, kalau kita konsisten menganut sistem Eropa kontinental, harusnya tidak demikian, kurang lebih seperti itu. Karena dalam negara yang menganut sistem Eropa kontinental, putusan hakim itu mengikat para pihak. Kalau hukum privat atau perdata itu adalah antara penggugat dan tergugat, X menggugat Y. Putusan hakim itu yang mengikat X dengan Y. Beda halnya negara yang menganut sistem common law. X menggugat Y. Putusan hakim itu harus diikuti oleh hakim berikutnya apabila ada putusan yang sama atau perkara yang sama. Artinya apa? Putusan yang sekarang diambil oleh hakim di negara yang menganut sistem common law itu mengikat pada perkara-perkara yang sama di kemudian hari. Karena sumber hukumnya diantaranya adalah jurisprudensi. Gitu. Saya kasih contoh lagi misalkan. Kalau kita melihat putusan Hakim Sarpen terkait masalah pra-peradilan yang terkait penetapan tersangka, ya kan, kita bisa lihat bahwasanya Hakim Sarpen di situ memutus bahwasanya pra-peradilan terkait penetapan tersangka itu sebagai ranah pra-peradilan. Padahal dalam ketentuan hukum pidana maupun hukum acara itu bukan diatur, tidak diatur dalam hukum acara pidana. Karena terkait itu adalah terkait bagaimana pra-peradilan itu terkait masalah misalkan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan seterusnya, bukan penetapan tersangka. Tapi oleh Hakim Sarpen saat itu dikabulkan. Yang lebih jauh lagi, putusan Hakim Sarpen itu dijadikan jurisprudensi. Harusnya kalau kita mau konsisten menganut sistem Eropa kontinental, putusan hakim itu kalau memang penetapan tersangka itu menjadi ranah pra-peradilan, harusnya itu ditindaklanjuti dalam perubahan undang-undang sehingga penetapan tersangka itu menjadi ranah pra-peradilan. Loh Pak, itu kan sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi kita. Memang tidak bertentangan penetapan tersangka di pra-peradilan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya pembentuk undang-undang itu adalah DPR bersama dengan pemerintah. Mahkamah Konstitusi itu hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi sampai sekarang kan kita lihat, kalau orang ditetapkan sebagai tersangka kemudian di pra-peradilan, itu kan kalau kita lihat dari sejarah, berarti kan kita menganut jurisprudensi kan gitu. Artinya kalau kita simpulkan, tarik kesimpulan, Indonesia ini menganut sistem Eropa kontinental tapi tidak secara murni. Dalam praktek-prakteknya juga menganut sistem Anglo-Saxon. Itu pertama. Cirinya adanya kodifikasi, hukumnya itu terkodifikasi, tertulis dan seterusnya. Karena ide dasarnya adalah kepastian hukum. Hukum biar pasti ya tertulis, kurang lebih seperti itu. Kemudian karakteristik yang kedua, pada sistem civil law itu tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan. Yang mengilhami itu apa? Terjadinya revolusi Prancis saat itu. Kalau kita melihat pendapatnya Paul Solton, maksud sesungguhnya pengorganisasian atau organ-organ negara, misalkan di Belanda, adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuat undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan satu mencampuri urusan kekuasaan yang lainnya. Ide dasarnya saat itu seperti itu. Paul Solton menyampaikan seperti itu. Nah, penganut sistem civil law itu memberikan keleluasaan yang besar
bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan hakim-hakim terdahulu. Artinya apa? Dia bebas memutus, tidak harus terikat pada putusan hakim yang terdahulu. Itu civil law. Kurang lebih seperti itu. Yang menjadi pegangan hakim dalam negara yang menganut sistem Eropa kontinental atau civil law tadi, yang menjadi pegangan utama hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen atau aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Yaitu apa? Ya undang-undang itu sendiri. Pegangannya hakim undang-undang, bukan putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi. Itu negara yang menganut sistem Eropa kontinental atau civil law. Karakteristiknya kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu, karakteristik yang ketiga, pada sistem hukum civil law itu terkandung sistem inkuisitorial dalam peradilan. Nah, dalam sistem itu hakim mempunyai apa? Peran yang sangat besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara secara aktif. Dalam apa? Menemukan fakta-fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Jadi menurut pandangan Friedman, hakim di dalam negara yang menganut sistem civil law itu berusaha mendapatkan gambaran yang lengkap dari satu peristiwa yang dihadapi sejak awal. Nah, sistem ini mengandalkan apa? Profesionalisme dan kejujuran seorang hakim. Karena hakim ikut aktif, bertanya dan seterusnya. Beda halnya negara yang menganut sistem common law. Hakim itu hanya mendengar, menilai sebagai juri. Ya, tidak aktif istilahnya apa tuh? Menggali satu peristiwa hukum. Dia sebagai juri. Jadi para pihak yang menyajikan, hakim hanya sebagai juri. Beda negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Nah, di antaranya hakim juga ikut menggali sistem fakta-fakta dalam persidangan sehingga nanti memutuskan berdasarkan fakta-fakta itu. Nah, itu ciri dan karakteristik sistem hukum yang menganut sistem Eropa kontinental. Nah, kemudian sumber hukum dari Eropa kontinental, sumber hukum utama pada sistem hukum civil law, yaitu yang tadi disampaikan tidak terlepas dari teori pemisahan kekuasaan yang dipelopori oleh Montesquieu tadi. Nah, sumber hukum civil law itu dapat diketahui dari teori kedaulatan. Dalam teori kedaulatan, negara mempunyai kekuasaan monopoli yang disebut sebagai statute monopoly on law making. Nah, dengan monopoli tersebut, pembuatan hukum ada pada negara. Kekuasaan pembuatan hukum pun ada pada tangan legislatif yang merespon kepentingan publik atau popular will yang kemudian dituangkan dalam statute atau dalam undang-undang. Nah, oleh karena itu negara civil law sebagai penganut positivis atau positivism mengambil pengertian hukum dalam ruang yang lebih sempit yaitu undang-undang. Jadi sumber hukum sistem civil law itu terdiri dari undang-undang atau kebijakan atau regulasi yang merupakan peraturan-peraturan yang telah dibuat melalui proses power delegation dari legislatif ke eksekutif dan custom yang merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan dalam masyarakat atau keseharian masyarakat yang tidak tertulis dengan syarat kebiasaan tersebut merupakan representasi dari hukum itu sendiri. Nah, jadi kalau kita tarik satu kesimpulan bahwasanya sumber hukum utama negara civil law itu adalah undang-undang yang dibentuk oleh legislatif atau statute. Pertama adalah sumber hukumnya undang-undang. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum atau regulasi administrasi, misalkan peraturan pemerintah dan seterusnya, perda, kabupaten, provinsi dan seterusnya. Nah, sumber hukum ketiga yaitu kebiasaan, custom. Kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Nah, itu sumber utama
negara yang menganut sistem civil law atau Eropa kontinental. Secara prinsip seperti itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Negara yang menganut sistem Eropa kontinental? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Bisa dipahami penjelasan saya? Gimana, ada pertanyaan atau tidak? Hanya lanjut dulu Pak. Gimana? Kalau bisa dilanjut dulu Pak. Lanjut dulu. Masih. Oke, sedikit saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada pertanyaan. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau tadi kan di Indonesia kan menganut sistem Eropa kontinental. Ya. Sementara itu cuma nggak murni, artinya di sisi lain ada juga sistem sipil law. Artinya apakah boleh suatu negara atau katakanlah negara Indonesia itu menganut kedua sistem tersebut? Seperti apa Pak kira-kira Pak? Nah, jadi gini, memang sistem hukum yang berada di dunia ini yang paling masyhur, paling terkenal yaitu dua, sistem hukum civil law dan sistem hukum common law atau Eropa kontinental maupun Anglo-Saxon. Dan sistem-sistem hukum yang lain yang saya sebut di awal tadi ada sistem hukum Islam, sosialis maupun sistem hukum adat. Nah, secara prinsip ya tidak ada satu paksaan negara yang harus menganut sistem Eropa kontinental secara murni. Bahkan kalau kita tengok negara-negara yang menganut sistem common law itu pun juga mengadopsi beberapa sistem hukum Eropa kontinental. Tapi kalau kita mau konsisten seperti pertanyaan saudara, harusnya kalau Indonesia sudah menganut sistem Eropa kontinental, agar ada satu kepastian hukum, ya tentunya kita harus konsisten. Artinya satu contoh tadi, ketika ada satu jurisprudensi harus ditindaklanjuti, segera ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang. Pemerintah membuat satu peraturan karena sumber utamanya adalah hukum utamanya adalah undang-undang. Tetapi kalau kita teliti, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita teliti putusan Hakim Sarpin misalkan, itu kan tidak semata-mata menganut sistem sipil law. Kalau menganut sistem sipil law harusnya ditolak pra peradilan terkait penetapan tersangka itu. Kalau kita mau konsisten loh ya, harusnya ditolak. Hakim itu kan harus bersumber sama undang-undang. Undang-undangnya tidak mengatur, hakim tidak diberi keleluasaan untuk menemukan atau membuat hukumnya itu sendiri. Dia harus menafsirkan undang-undang. Sederhananya hakim adalah corong undang-undang kan gitu. Kalau negara yang menganut sistem common law, hakim diberi keleluasaan. Kalau tidak ada hukumnya, ya hakim bisa membuat hukum itu sendiri. Dalam artian apa? Menemukan hukum. Nah, doktrinnya yaitu ius curia novit. Artinya apa? Hakim itu dianggap memahami atau mengerti akan hukum itu sendiri. Jadi hakim tidak boleh menolak perkara, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau sistem Eropa kontinental, pijakannya atau pegangannya itu adalah undang-undang, kurang lebih seperti itu. Jurisprudensi itu dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan seterusnya. Bahkan custom, kebiasaan ya, sumber hukumnya itu bisa dipakai asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Selama bertentangan dengan undang-undang, yang dipakai adalah undang-undang. Nah, hampir negara di dunia ini 60% itu menganut sistem civil law atau Eropa kontinental. Kurang lebih seperti itu, karena sumber utamanya itu adalah undang-undang, hukumnya terkodifikasi. Gitu ya kurang lebih ya. Jadi memang tidak ada yang murni. Kita ngomong istilahnya ya, saya kasih contoh tadi seperti Indonesia halnya gitu. Kalau kita mau konsisten Eropa kontinental, harusnya pemerintah bersama DPR segera membentuk satu peraturan perundang-undangan. Satu contoh misalkan terkait masalah penetapan tersangka sebagai ranah pra peradilan. Harusnya seperti itu, bukan mengikuti putusan hakim terdahulu karena kita Eropa kontinental. Itu juga dituangkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita. Sumber
dari apa itu manifestasi dari negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke. Sedikit Pak, Ya, silakan. melanjuti dari pertanyaan sebelumnya, berarti kalau seumpamanya menyikapi adanya ketidakkonsistenan seperti itu, saya merasa harus dibongkar dasar dari eh, dasar hukum Indonesia menganut Eropa kontinental itu dasarnya dari mana ya Pak? Agar ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, karena akhirnya jadi perdebatan kan, ketika ada ketidakkonsistenan seperti itu, ini akan berlarut-larut di persidangan atau di dalam penanganan perkara yang akan datang. Menurut saya seperti itu, sehingga kita perlu membongkar dasar hukum Indonesia sebagai mana yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem Eropa kontinental. Mungkin itu. Nah, jadi gini, memang kalau kita bedah dari aspek histori, ya kan, Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda. Belanda menganut sistem Eropa kontinental. Apapun ceritanya, negara yang menjajah satu negara, biasanya dia juga menerapkan sistem hukumnya itu sendiri. Makanya kita menganut sistem Eropa kontinental. Sumbernya apa ya? Sumbernya ketika kita melihat dalam praktik, sumber hukum yang utama itu yang jadi pijakan adalah undang-undang. Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, Belanda itu sistem hukumnya sangat dipengaruhi oleh Code Napoleon, Perancis, karena Belanda dijajah Perancis. Artinya apa? Inilah yang saling mempengaruhi. Biasanya perkembangan, persebaran hukum, sistem hukum itu dipengaruhi negara yang menjajah negara tertentu. Nah, seandainya kita dulu misalkan dijajah Inggris, mungkin sistem hukum kita ini adalah common law, atau dijajah Amerika, mungkin common law. Tapi karena kita dijajah Belanda, negara yang sistem hukum yang kita anut adalah civil law atau Eropa kontinental. Itu. Tetapi memang tadi yang saya sampaikan, dalam praktik inilah yang kadang terjadi satu confuse antara ide hukum dengan praktek hukum itu berjalan berbeda. Kalau hakimnya saat itu konsisten, harusnya ditolak kan gitu. Tetapi faktanya diterima. Putusan hakim itu hanya bisa diuji dengan putusan hakim yang lebih tinggi kan gitu. Apapun itu menjadi, mohon maaf ya, diskursus di berbagai lembaga-lembaga atau perguruan tinggi. Kurang lebih seperti itu. Misalkan salah satu contoh, gugatan Partai Prima, yang itu notabene gugatan perbuatan melawan hukum, PMH, perdata. Tetapi putusan itu ya bisa dikatakan putusan ultra petita dan seterusnya. Dampaknya sangat luas. Hakim memutus penundaan pemilu. Kalau penundaan pemilu kan mempengaruhi semua institusi ataupun lembaga. Ada KPU, masyarakat Indonesia terdampak semua. Padahal itu gugatan perdata. Harusnya kalau yang digugat itu adalah KPU, ya mengikat antara penggugat dan tergugat, kurang lebih seperti itu. Bukan mengikat pada semua pihak. Gitu. Nah, itulah kurang lebih. Maka dari itu kalau kita bongkar, gimana Pak biar kita konsisten, tidak terjadi kebingungan atau confuse dan seterusnya. Ya kita kalau mau konsisten ya fokus. Dalam artian apa? Ya sumber hukum kita undang-undang, kurang lebih seperti itu. Kalau kita mau konsisten Eropa kontinental ya. Itu. Kadang mohon maaf ya, dalam praktek hukum itu ada satu kejadian-kejadian atau hal-hal yang itu di luar teori atau prinsip-prinsip yang kita pegang, kurang lebih seperti itu. Nah, harusnya kalau kita mau bernegara dengan baik, berhukum dengan baik, ya harusnya konsisten gitu. Nah, praktek hukumlah itu yang sering ada satu fenomena-fenomena. Nah, kalau dalam metode penelitian nanti saudara bisa teliti, ya kan, dengan apa? Melihat satu fenomena antara Dasolen dan Dasen itu sinkron atau tidak. Kalau antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang praktek tidak sinkron, berarti di situ ada yang salah, ada satu fenomena hukum, bahasanya gitu. Fenomena hukum. Nah, fenomena hukumnya itu apa problemnya? Di undang-undangnya
pelaksana undang-undang atau jangan-jangan kulturnya masyarakatnya. Kalau kita pakai pendekatan teorinya Friedman, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke. Sedikit saya lanjut lagi. Sekarang tadi sepintas terkait negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Sekarang negara yang menganut sistem Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon itu didasarkan pada jurisprudensi. Jadi kalau Eropa kontinental itu didasarkan pada undang-undang, kalau Anglo-Saxon itu didasarkan pada jurisprudensi, yaitu apa? Keputusan hakim terdahulu itu menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Ingat, putusan hakim terdahulu menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Dikatakan demikian karena apa? Sistem hukum Anglo-Saxon itu merupakan hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat dan keputusan para hakim. Jadi berangkat dari kebiasaan di masyarakat yang itu dimanifestasikan dalam putusan hakim. Itu negara yang menganut sistem Anglo-Saxon atau common law. Nah, pada mulanya sistem hukum ini tidak tertulis. Sistem hukum Sistem hukum Anglo-Saxon ini tidak tertulis. Akan tetapi peristiwa yang terjadi pada masa revolusi industri di Inggris saat itu telah memberikan warna dan pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, kalau kita lihat sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, itu juga disebut misalkan dengan sistem hukum Anglo-Amerika atau Anglo-Saxon. Itu merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris, kemudian menyebar ke Amerika dan negara-negara bekas jajahannya. Rata-rata menyebarkan hukum itu menyebar itu melalui penjajahan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat negara yang menganut sistem common law, nah kita bisa melihat dari segi unsurnya. Misalkan dalam sistem common law terdapat juga unsur-unsur dalam hukum, diantaranya pertama, hukum common law dalam arti sempit itu berasal dari hukum adat negara Inggris secara sempit kalau kita manai, yang kemudian dikembangkan dengan jurisprudensi pengadilan atau putusan pengadilan, atau disebut juga dengan istilah judge-made law, artinya hukum yang berasal dari putusan-putusan hakim. Nah, yang kedua, unsur-unsurnya ada, diantaranya adalah adanya hukum equity yang berkembang pada abad 15 ke 16. Kaidah-kaidahnya tetap berlaku sampai dengan sekarang atau saat ini. Yang ketiga, statutory law yang merupakan hukum ditulis dalam undang-undang. Itu tidak begitu populer di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon. Nah, biasanya negara yang menganut sistem common law itu secara prinsip undang-undang itu bukan menjadi satu hal yang utama. Jadi yang utama itu adalah putusan hakim. Nah, sebagaimana pendapatnya Emeritius John Gilson dan Emeritus Fritz, dia menyampaikan bahwa sistem hukum common law berbeda secara fundamental dalam perkembangannya dengan tatanan-tatanan hukum Romanitis atau Roma Eropa kontinental, karena disebabkan beberapa hal. Di antaranya pertama, common law adalah judge-made law tadi saya sampaikan, sedangkan peradilan hanya memainkan peran yang sangat kecil dalam pembentukan dan perkembangan tatanan hukum Romanitis. Di Eropa kontinental itu peradilan tidak signifikan dalam konteks membentuk hukum itu sendiri. Kemudian dalam negara yang menganut sistem common law, hukum pengadilan yang dalam pembentukannya atau proses pengadilan memegang peran yang sangat besar di common law ya.
Sedangkan proses tersebut hanya merupakan fungsi tambahan dalam tatanan hukum romanistis. Jadi pengadilan itu sistem hukum yang dihasilkan oleh pengadilan itu hanya sistem tambahan kalau di sistem hukum romanitis. Nah, common law yang ketiga, common law hampir tidak mengalami proses romanitis. Tidak seperti tatanan hukum Eropa kontinental sehingga disebut tatanan romanitis. Kemudian kebiasaan lokal tidak memainkan peran dalam revolusi common law. Sedangkan di Eropa kontinental pengaruh kebiasaan sampai ke abad ke-18 sampai dianggap itu tetap menjadi peran yang penting. Yang kemudian perundang-undangan pun juga sampai dengan abad 19 hanya memainkan peran yang menunjang dalam common law. Jadi undang-undang itu hanya menunjang pertumbuhan atau perkembangan sistem common law. Sedangkan di Eropa kontinental sejak abad ke-13 sampai dengan abad 19 serta berangsur-angsur menjadi sumber hukum yang penting. Undang-undang menjadi sumber hukum yang penting. Yang terakhir, tatanan hukum romanitis sebagian besar adalah tatanan hukum yang dikodifikasi. Sedangkan di Inggris kitab undang-undang tetap merupakan satu yang tidak dikenal. Sebagaimana hal tersebut populer di Eropa kontinental. Itu gambaran secara umum. Memang sistem hukum negara yang mengenal sistem hukum common law dan civil law itu memang berbeda. Kalau kita lihat, kita teliti ciri-ciri utama negara yang menganut sistem Anglo-Saxon, kita bisa lihat dari karakteristik dari sistem hukum common law tersebut atau Anglo-Saxon. Kita dapat melihat dari sumber hukum yang digunakan oleh sistem hukum common law ini, diantaranya adalah custom legislation dan case law. Sama dengan sistem Eropa kontinental yang memiliki ciri khas dalam sistem hukum itu sendiri. Di antaranya ciri utama sistem hukum common law system atau sistem Anglo-Saxon berdasarkan asas straight decisions atau disebut juga dengan the binding force of precedent, yaitu asas hakim terikat pada keputusan yang lebih terdahulu diciptakan dari hakim-hakim sebelumnya yang sederajat atau oleh hakim yang lebih tinggi. Asas ini berlaku berdasarkan 4 faktor yang mempengaruhi. Karena pertama, kenapa asas tadi bahwasanya hakim yang sekarang harus mengikuti putusan hakim yang terdahulu, diantaranya pertama, penerapan pada peraturan-peraturan yang sama pada kasus yang sama itu menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang ke pengadilan. Orang mencuri ayam, hukumannya 4 bulan. Besok ada orang mencuri ayam, ya hukumannya 4 bulan. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang yang melakukan perbuatan yang sama, ya harus dihukum yang sama, sederhananya seperti itu. Kemudian, kedua, mengikuti presiden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapat untuk masalah-masalah yang muncul pada kemudian hari. Karena misalkan ada satu hukum yang itu belum diatur dalam ketentuan undang-undang, tentunya karena hakim diberi keleluasaan, itu nanti putusan hakim akan menyumbangkan satu pemikiran hukum atau satu keputusan yang itu nanti akan menyumbangkan pendapat untuk masalah-masalah yang muncul di kemudian hari. Yang ketiga yaitu penggunaan kriteria yang mantap untuk apa? Menempatkan masalah-masalah baru dapat menghemat tenaga dan waktu. Jadi gini, masalah-masalah yang baru muncul tentunya karena hakim itu diberi keleluasaan untuk menemukan hukum, tentunya ini akan menjadikan dinamika penemuan hukum itu sangat dinamis dalam artian apa? Perkembangan hukum akan sangat akseleratif. Beda halnya negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Kalau sistem hukum Eropa kontinental nunggu perubahan undang-undang dulu, nunggu ada undang-undangnya dulu, nunggu ada hukumnya dulu, sederhananya gitu.
Tetapi kalau negara yang menganut sistem common law, itu hukumnya lebih responsif. Karena apa? Fenomena-fenomena itu bisa dipecahkan hukumnya atau ditemukan hukumnya oleh hakim. Kemudian yang keempat, pemakaian putusan yang terdahulu itu menunjukkan adanya apa? Kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman pengadilan generasi sebelumnya. Jadi itu bentuk dari penghormatan, penghargaan bagi pengadilan-pengadilan sebelumnya. Nah, itu kurang lebih asas ini berlaku berdasarkan faktor-faktor itu. Kenapa harus mengikuti putusan hakim terdahulu atau jurisprudensi itu menjadi satu pijakan. Jadi dari pandangan tadi bisa diambil satu atau ditarik satu kesimpulan mengenai ciri-ciri utama dari sistem common law atau Anglo-Saxon, yaitu tidak ada perbedaan secara tajam antara hukum publik dan hukum privat atau perdata. Jadi antara hukum perdata sama pidana tidak ada satu perbedaan yang signifikan. Tapi kalau di Eropa kontinental itu berbeda, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian tidak ada perbedaan antara hak kebendaan dan perseorangan. Kemudian tidak ada kodifikasi. Di negara yang menganut sistem common law tidak terkodifikasi, hukumnya terpisah. Kemudian keputusan hakim terdahulu mengikat hakim yang kemudian disebut dengan asas preseden tadi atau straight decisions tadi. Nah, jadi kalau di hukum common law, putusan hakim yang sekarang baik putusan itu pidana, hukum publik atau hukum privat itu sama-sama harus dihormati menjadi putusan yang nanti diikuti oleh hakim-hakim berikutnya. Nah, kalau kita lihat itu cirinya kurang lebih seperti itu, dengan melihat asas-asas yang tadi saya sampaikan, terdapat beberapa asas yang menjadi ciri khas karakteristik dari common law tersebut juga dalam sistem hukum pidana, yaitu misalkan sistem hukum Inggris itu bersumber dari custom, legislation, dan case law. Custom itu apa? Yaitu sumber hukum yang tertua di Inggris yang lahir dan berasal dari hukum Romawi. Custom ini tumbuh dan berkembang dari kebiasaan atau Anglo-Saxon yang hidup pada abad pertengahan. Nah, kemudian selain custom, yaitu sumber hukum di Inggris saat itu, yaitu legislation yang merupakan undang-undang yang dibentuk melalui parlemen. Nah, undang-undang ini disebut juga statutus, tetapi bukan menjadi sumber hukum yang utama. Yang ketiga, sumber hukumnya diantaranya yaitu case law, yang merupakan ciri dan karakteristik utama dari common law, yaitu hukum kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, tidak dibentuk melalui parlemen, tetapi melalui pengadilan yang dibentuk oleh para hakim, sehingga dikenal istilah apa? Judgment law tadi. Setiap putusan hakim dalam sistem common law itu merupakan preseden bagi hakim selanjutnya, sehingga sampai sekarang dalam sistem hukum common law itu lahir doktrin preseden. Artinya apa? Putusan hakim yang terdahulu harus diikuti hakim berikutnya. Nah, kemudian karena dalam sistem hukum common law itu menganut case law dengan doktrin presidennya, sehingga konsekuensinya apa? Sistem hukum common law itu tidak sepenuhnya menggunakan asas legalitas yang tidak dominan di negara common law. Nah, dengan demikian asas legalitas itu tidak begitu menonjol, yang terbukti dengan adanya pertama legislation sebagai sumber hukum di samping custom dan case law. Kemudian jika satu perkara dapat yang sama atau terdapat yang sama, terdapat pertentangan dengan antara case law dengan statute law, yang pertama akan dipergunakan adalah case law, sedangkan statute law itu dikesampingkan terlebih dahulu. Makanya asas legalitas itu bukan menjadi salah satu sumber yang utama.
Tetapi kalau negara yang menganut sistem Eropa kontinental, asas legalitas itu menjadi pijakan perkara manakala itu menjadi satu perbuatan misalkan pidana, tentunya itu harus ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Batasannya di undang-undang, asas legalitas itu. Tiada satu perbuatan dapat dipidana kecuali ada satu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi batasannya di asas legalitas. Kemudian bertitik tolak dari doktrin presiden, kekuasaan hakim dari sistem common law sangat luas dalam memberikan penafsiran terhadap ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Bahkan salah satu negara yang menganut sistem common law tersebut, yaitu misalkan Inggris, itu diperbolehkan tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan satu undang-undang jika diyakini bahwa ketentuan undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan dalam kasus pidana yang sedang dihadapinya. Nah, dalam hal ini hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan kebiasaan atau melaksanakan asas presiden sepenuhnya, jurisprudensi itu yang dianut. Karena kekuasaan hakim pada sistem ini sangat luas dalam memberikan penafsiran tersebut, sehingga hakim dapat membentuk hukum yang baru. Nah, sistem hukum common law ini kurang memperhatikan kepastian hukum karena hakim diberi keleluasaan untuk menemukan hukumnya itu sendiri. Beda halnya sistem hukum Eropa kontinental, kepastian hukum yang bersumber dari yang namanya undang-undang tadi. Undang-undang menjadi pijakan yang utama. Kemudian asas kesalahan dalam sistem common law itu dikenal dengan mens rea common law yang dilandaskan pada maksim actus non est reus mens rea, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah atau dapat dipidana kecuali jika pikiran orang itu jahat. Mens rea kan kurang lebih seperti itu. Niat jahat itu bisa dibuktikan enggak? Pertanyaan saya. Niat jahat atau mens rea itu bisa dibuktikan enggak? Silakan kalau ada yang jawab. Ada yang berpendapat? Silakan. Mens rea. Izin Pak. Ya. Mungkin bisa ini Pak diketahui jika dilakukan jika kita telah mengetahui kronologisnya begitu Pak. Jika mengetahui kronologisnya, berarti manakala kita mengetahui kronologisnya, mens rea bisa dibuktikan gitu ya. Kemungkinan seperti itu Pak. Nah, ada yang lain yang berpendapat lain? Silakan. Silakan, ada yang berpendapat lain? Mens rea bisa dibuktikan nggak? Kalian nih pidana ya, harus bisa memberi argumentasi. Ada yang berpendapat? Pak Arga Elton, Situmeang, mens rea bisa dibuktikan nggak? Mens rea. Kalau Niat. menurut saya Pak, niat jahat ya, mens rea itu bisa dibuktikan Pak dalam proses peradilan pidana khususnya. Nah, dengan cara gimana apa? cara membuktikannya? Nah, cara pembuktian mens rea itu ya dari proses pembuktiannya aja Pak. Pembuktiannya misalnya dari barang bukti sama alat bukti sih Pak. Oke. Kalau kita berada dalam proses peradilan. Oke. Ada yang lain? Rivi Nur Faisal, Tombo Lutu. Niat jahat atau mens rea itu bisa dibuktikan atau tidak? Pak Alian Safri, Pak Bogi Adar, mens rea bisa dibuktikan atau tidak? Ini penting ini bagi jaksa, pengacara, hakim, penting. Nah, jadi gini, secara prinsip yang namanya mens rea, niat jahat itu bisa dibuktikan manakala perbuatannya itu sudah sempurna. X membunuh Y, ketika perbuatannya sudah sempurna, ada korban, sudah ada terjadi pembunuhan dan seterusnya, mens rea itu bisa dibuktikan. Manakala misalkan X mau membunuh Y, baru berada dalam pikirannya, ya tentunya tidak bisa dibuktikan. Tapi manakala perbuatannya itu sudah sempurna, mens rea itu bisa dibuktikan. Itu idenya. Jadi jaksa dan seterusnya itu kan
harus bisa membuktikan manakala perbuatannya itu sudah sempurna. Tadi bisa saudara lihat bisa dengan alat bukti, motif, satu peristiwa dan seterusnya. Di situ ada mens rea atau tidak. Sedangkan dalam negara yang menganut sistem common law, ajaran kesalahan dalam sistem common law itu dikenal dengan mens rea tadi, yang dilandaskan pada asas tadi, yang berarti suatu perbuatan tidak mengakibatkan seorang bersalah kecuali dalam pikiran itu atau dalam pikirannya itu ada niat jahat, kurang lebih seperti itu. Itu di negara yang menganut sistem common law. Nah, kemudian saya lanjutkan, dalam sistem hukum common law atau Anglo-Saxon, pertanggungjawaban pidana itu bergantung pada ada atau tidaknya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan sikap batin yang jahat tadi. Nah, sekalipun demikian, unsur sikap batin atau mens rea yang jahat tadi merupakan unsur yang mutlak dalam pertanggungjawaban pidana dan harus ada terlebih dahulu pada perbuatan tersebut sebelum dilaksanakan penuntutan. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya unsur sikap batin yang jahat tersebut tidak lagi dianggap sebagai syarat yang utama dalam perkembangan. Nah, misalnya pada delik-delik tentang ketertiban umum atau kesejahteraan umum, kan itu kan bukan menjadi faktor utama. Tapi kalau dalam pidana itu bisa dibuktikan manakala tadi perbuatannya sudah sempurna. Nah, kemudian sistem hukum yang menganut sistem common law atau Anglo-Saxon tidak mengenal perbedaan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana halnya di negara-negara yang menganut civil law atau Eropa kontinental. Jadi kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP itu sebagai hukum positif di negara Indonesia itu mengenal perbedaan tersebut, yaitu mengenal perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Kan di buku 1, buku 2 dan seterusnya kan dibedakan. Beda halnya dengan KUHP yang baru. Nah, kemudian sistem hukum acara pidana yang berlaku di negara common law atau Anglo-Saxon pada prinsipnya menganut sistem akusatoire yang dikenal dengan sebutan adversary system. Apa itu adversary system? Yaitu pandangan bahwa dalam pemeriksaan peradilan itu terdapat dua pihak yang saling bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Jadi ada dua pihak masing-masing membuktikan dan seterusnya. Jadi ciri lain dari sistem hukum common law adalah adanya pembagian hukum publik dan hukum privat. Nah, pengertian hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa kontinental. Sedangkan pengertian hukum privat itu tidak sama. Dalam hukum Eropa kontinental, hukum privat itu merupakan kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu. Bagi sistem hukum common law atau Anglo-Amerika, pengertian hukum privat itu lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik atau law property. Nah, hukum tentang orang atau law person atau hukum perjanjian, law of contract, dan hukum perbuatan melawan hukum atau law of truth. Nah, yang tersebar di dalam peraturan tertulis. Nah, putusan hakim dan hukum kebiasaan. Nah, dalam sistem hukum Eropa kontinental, hukum privat itu lebih dimaksudkan sebagai kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum tersebut. Nah, dari itu dalam sistem hukum Anglo-Saxon atau sistem common law, seluruh hukum itu tersebar dalam peraturan-peraturan yang tertulis, putusan hakim dan kebiasaan. Ciri common law juga terletak pada kaidah-kaidah yang bersifat konkret, yang mengarah pada penyelesaian suatu kasus tertentu. Jadi kaidah tersebut dilahirkan melalui keputusan hakim, sehingga pengadilan itu sangat memegang peran yang sangat penting sekali. Nah, sedangkan penulisan hukum dalam bentuk perundang-undangan tidak mempunyai arti yang sangat penting. Itu negara yang menganut sistem common law. Jadi pengembangan hukum dalam sistem common law itu banyak dilakukan oleh peran para hakim daripada para ahli hukum tersebut. Akan tetapi sejak abad 19 itu terjadi perubahan,
sejak saat itu sampai sekarang para mahasiswa itu mulai terdidik di universitas-universitas dan mereka sudah lebih mempelajari hukum melalui kuliah, tulisan dosen dan seterusnya, dan berbagai teks tentang hukum yang dipelajari dibandingkan dengan masa lalu mereka hanya mempelajari himpunan keputusan yang diperuntukkan bagi para praktisi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat sumber hukum dari common law, ya ada 4, jurisprudensi, statute law, custom, dan reason. Nah, itulah yang menjadi sumber utama dari hukum Anglo-Saxon. Jurisprudensi itu apa? Jurisprudensi yaitu hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan hukum dan menciptakan prinsip hukum yang baru berguna bagi pegangan bagi hakim yang lain di kemudian hari dalam memutuskan perkara yang sejenis. Dalam hal ini, hakim itu terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara yang sejenis. Tadi doktrinnya apa? Asas doktrin of precedent tadi. Yang kedua, statute law, yaitu peraturan yang dibuat oleh parlemen, seperti halnya undang-undang dalam sistem Eropa kontinental. Nah, statute law merupakan sumber hukum kedua setelah jurisprudensi. Jadi jurisprudensi sebagai sumber utama. Untuk melaksanakan statute law dibuat perangkat peraturan pelaksana oleh instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan. Nah, fungsi statute law itu sendiri hanyalah pelengkap dari common law, bukan yang utama, hanya pelengkap yang kadang-kadang memiliki celah-celah dan tidak ditunjukkan untuk mengatur permasalahan secara menyeluruh, hanya sebagai pelengkap. Yang ketiga, sumber hukumnya yaitu custom, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad dari Inggris sehingga menjadi sumber nilai. Dari nilai-nilai itu yang tumbuh di masyarakat itu, hakim menggali dan membentuk norma hukum melalui putusannya itu. Jadi custom ini dituangkan dalam putusan pengadilan. Di Inggris itu juga dikenal 2 macam custom, yaitu local custom, kebiasaan setempat, dan komersial custom, kebiasaan yang menyangkut perdagangan. Nah, sumber hukum yang keempat yaitu reason atau akal sehat. Nah, berfungsi sebagai apa? Sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberikan satu penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim. Kalau tidak ada literasi terkait itu, maka pakainya adalah reason, akal sehat. Artinya tidak ada norma hukum yang mampu memberikan penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Enggak ada normanya di jurisprudensi, enggak ada custom, enggak ada statute law, enggak ada. Makanya menggunakan akal sehat, reason tadi. Dengan reason, para hakim dibantu untuk menemukan norma hukum untuk memberikan satu keputusan terhadap perkara yang ditanganinya. Nah, itu secara mendasar ciri-ciri negara yang menganut sistem Eropa kontinental, sumber hukumnya, negara yang menganut sistem common law, ciri-cirinya, baik sumber hukumnya, kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Izin Pak. Ya. Izin sharing Pak. Ya, silakan. Saya ingin bertanya terkait ada 2 asas hukum yang buat saya penasaran itu Pak. Yang pertama ada ultimum remedium, kemudian ada asas legalitas atau nullum delictum, nulla poenas, sine previa lege poneli. Nah, kedua asas ini menurut saya merupakan produk dari civil law Pak, kalau nggak salah ya. Ya. Kemudian dua asas ini saya kaitkan dengan salah satu kasus Pak, yaitu pencurian listrik pada masyarakat misalnya. Nah, sementara listrik ini kan dulunya bukan merupakan subjek hukum Pak, sehingga semakin lama listrik ini kemudian menjadi subjek hukum. Nah, pertanyaan saya, apakah dasar dari para hakim ini menjadikan listrik sebagai subjek hukum itu berdasar atas undang-undang
atau mungkin berdasar dari jurisprudensi begitu Pak? Oke, jadi kalau kita lihat kasus yang saudara contohkan, ketika kita melihat negara Indonesia, tentunya listrik menjadi salah satu subjek hukum. Tentunya hakim ini menafsirkan dari undang-undang itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Dalam memutus itu bukan bersumber dari jurisprudensi, tapi hakim menafsirkan undang-undang yang relevan di mana. Nah, itulah sebenarnya negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Pijakannya itu adalah asas legalitas. Kalau ada satu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, baru itu menjadi satu delik kalau dalam hal pidana. Kalau tidak ada peraturan perundang-undangannya, ya tentunya itu bukan, orang tidak bisa dipidana tanpa satu kesalahan. Kesalahan itu batasannya apa? Undang-undang. Perbuatan menjadi perbuatan pidana, batasannya apa? Undang-undang. Strafbar vet, ya kan? Perbuatan menjadi perbuatan pidana, batasannya undang-undang. Misalkan salah satu contohnya tadi adalah pencurian listrik misalkan. Pasti tafsirnya apa? Pencurian kan gitu, barang siapa mengambil barang orang sebagian dan seterusnya. Berarti listrik itu kan dianggap satu barang, tafsirnya gitu. Tetapi misalkan satu contoh, Undang-Undang ITE misalkan. Undang-Undang ITE. Dulu yang namanya orang menulis status di media sosial, entah Facebook, entah Instagram, Twitter dan seterusnya, dulu tidak dapat dipidana. Tetapi ketika itu menjadi satu perbuatan pidana, manakala ada satu ketentuan Undang-Undang ITE. Jadi perbuatan yang dulunya bukan perbuatan pidana, ketika ada undang-undang sekarang bisa menjadi perbuatan pidana. Begitu juga sebaliknya, dulu yang merupakan pidana sekarang tidak menjadi pidana karena ada undang-undang. Misalkan undang-undangnya sudah dicabut, misalkan terkait masalah menghina kepala negara misalkan, atau apalah yang dulu menjadi pidana sekarang tidak menjadi pidana. Nah, artinya batasannya apa? Asas legalitas. Nah, kalau kasus saudara itu hakim menafsirkan undang-undang, yang ditafsirkan apa? Ya misalkan undang-undang tentang pencurian, barang siapa mengambil barang milik orang lain sebagian atau sepenuhnya dengan maksud, ya kan, dia mendapatkan manfaat, tafsirnya mungkin seperti itu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi batasannya tetap asas legalitas kalau negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Maka dari itu negara yang menganut sistem Eropa kontinental dalam hal akselerasi hukum, perkembangan hukum itu lebih lambat. Tetapi negara yang menganut sistem common law, walaupun tidak ada aturan, tidak ada undang-undangnya, tidak ada jurisprudensinya, hakim bisa menemukan hukum. Jadi hukum itu dinamis di common law. Artinya lebih akseleratif dibandingkan negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Kelemahannya, negara yang menganut sistem common law itu dia tidak berdimensi kepastian hukum yang utama. Kalau Eropa kontinental, dimensi yang utama itu adalah kepastian hukum. Maka karena apa? Hukumnya itu hukum yang tertulis. Kurang lebih seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Yang lain kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada. Oke, terakhir. Jadi ketika kita sudah mempelajari mempelajari sistem hukum civil law dan common law, kita bisa menarik satu perbedaan mendasar antara sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Kalau negara yang menganut sistem common law banyak sekali, misalkan Ghana, Kanada, Kamerun, Austria, Inggris, Uganda dan seterusnya, India, banyak sekali, juga tidak kalah dengan negara yang menganut sistem Eropa kontinental. Tapi kita bisa menarik satu perbedaan yang mendasar. Kita bisa mengatakan bahwa hukum Eropa kontinental itu merupakan tatanan hukum modern.
atau masa kini yang keluar dari tradisi hukum Eropa kontinental dan tergolong tradisi hukum yang modern lah, kurang lebih seperti itu. Demikian pula tatanan hukum common law atau Anglo-Saxon merupakan judgment law yang saya sampaikan tadi, yang berarti apa? Tatanan hukum yang tidak bertumpu pada aturan hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, tetapi dibentuk pada hukum yang ditemukan oleh para hakim ketika dilakukan pemeriksaan perkara yang sifatnya konkret. Jadi dengan demikian, common law dapat dikatakan sebuah hukum kasuistis yang tersusun dan terbentuk secara kurang logis dan rasional dibandingkan dengan tatanan hukum Eropa kontinental. Karena kalau common law tadi sifatnya kasuistis. Hal ini disebabkan apa? Dalam common law, hukum ini dapat dijabarkan dan diturunkan dari kasus-kasus sehingga penyelesaiannya dilakukan melalui perbandingan dengan kasus yang sebelumnya, karena ada yang namanya jurisprudensi tadi, doktrin preseden tadi. Nah, bahwa perkara yang diputus pada masa lalu itu dianggap sebagai preseden yang mengikat para hakim dalam memutuskan satu kasus atau perkara yang dihadapi sekarang atau masa yang akan datang. Jadi putusan hakim itu sangat dominan sekali di common law. Nah, maka dari uraian tadi jelas bahwa sistem hukum civil law dan sistem hukum common law itu memiliki perbedaan yang sangat fundamental sekali dan sangat signifikan sekali. Perbedaan itu, kedua sistem itu diantaranya adalah dalam sistem civil law, prioritas yang sangat diberikan pada doktrin termasuk codificted respon tadi, bukan pada jurisprudensi civil law ya. Jadi prioritasnya bukan jurisprudensi. Sedangkan pada sistem common law justru sebaliknya, prioritas itu diberikan pada yang namanya jurisprudensi. Nah, perbedaan lain terlihat dari peran legislator dalam kedua tradisi hukum tersebut. Code sipil Prancis atau French Civil Law mengadopsi yang teorinya Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan dalam fungsi legislator untuk melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi untuk menerapkan hukum. Oke. Sebaliknya dalam sistem hukum common law itu menganut apa? Prinsip tadi, judge makes precedent, yang merupakan apa? Paling utama dari sistem hukum, judge makes precedent, the court of its law. Artinya apa? Putusan hakim itu menjadi satu hal yang utama. Kemudian yang kedua, perbedaan yang sangat mendasar, jurisprudensi dalam sistem hukum civil law hanya merupakan prinsip umum. Penjelasannya dilakukan melalui sumber hukum sekunder. Sedangkan dalam sistem common law, jurisprudensi merupakan sebuah aturan yang sifatnya spesifik yang menjadi sumber hukum utama, prinsipil yang sangat prinsip sekali. Yang ketiga, dalam sistem hukum common law, pengadilan dalam tingkat yang lebih rendah mengikuti keputusan yang lebih tinggi. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Dalam sistem common law, pengadilan dalam tingkat yang lebih rendah mengikuti keputusan pengadilan yang lebih tinggi dan bergantung pada preseden sebelumnya, sehingga untuk menentukan suatu sumber atau order of priority harus mendasarkan pada recent authority. Nah, straight decisions itu merupakan salah satu metode untuk bisa mengadili perkara yang mirip atau sama, harus diproses dengan cara yang sama juga. Jadi sebaliknya dalam sistem hukum code civil tidak terdapat straight decisions, itu tidak dikenal. Yang keempat, dalam sistem hukum civil law, aturan hukum dan keputusan pengadilan itu dibuat dalam bentuk tertulis dan lebih formalistik daripada sistem common law.
Sedangkan dalam sistem common law, aturan hukum itu dibuat berdasarkan kebiasaan yang tumbuh di masyarakat. Yang kelima, kitab undang-undang pada civil law dan statute tertentu yang meliputi undang-undang hukum sivil harus dimiliki oleh negara-negara yang menganut sistem hukum atau civil law. Sedangkan statute dan common law hanya bersifat melengkapi hukum dalam pengadilan dari kasus-kasus tertentu. Dari kasus ke kasus itu hanya sifatnya pelengkap. Yang keenam atau selanjutnya, hakim dalam sistem hukum common law itu memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan keputusan di pengadilan. Peran hakim sangat penting sekali di common law. Bahkan hakim dalam sistem common law itu diangkat dan ditunjuk dari sekian banyak praktisi dan pengacara. Jadi orang-orang yang sudah berpengalaman itu diangkat menjadi hakim. Kalau kita kan hakim kan karir kan, ikut cakim dan seterusnya. Tapi kalau di negara yang menganut sistem common law itu sumber rekrutmennya itu mereka-mereka yang sudah berpengalaman, bisa dari pengacara. Bahkan hakim banyak yang berasal dari masyarakat biasa. Jadi mungkin tokoh masyarakat yang dia dianggap sudah bijaksana dan seterusnya, memahami, sudah berpengalaman dan seterusnya, biar dia bisa diangkat menjadi hakim. Kalau sistem dalam sistem hukum sivil law, hakim itu diangkat ditunjuk oleh apa? Mereka yang berasal dari perguruan tinggi atau universitas-universitas hukum yang terlatih dengan spesialisasi kemampuan di bidangnya. Sumber rekrutmennya kan dari sarjana hukum, kurang lebih seperti itu. Tapi di common law bisa sumber hukumnya dari pengacara, bahkan orang biasa, namun dia yang sudah mempunyai istilahnya pengalaman dan seterusnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip civil law itu dibukukan dalam buku yang disebut dengan Code Civil atau sebuah kitab. Kitab undang-undang hukum pidana, kitab undang-undang hukum perdata, kitab undang-undang hukum dagang dan seterusnya. Sedangkan dalam common law, prinsip-prinsip yang berlaku dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Karena apa? Didasarkan pada doktrin straight decisis tadi yang saya bilang itu dinamis itu, tetapi akseleratif. Tidak harus menunggu ada satu perkara, harus nunggu adanya undang-undang dulu. Kalau menunggu undang-undang ya sangat lama gitu. Kemudian dalam sistem hukum civil law terdapat hukum privat dan hukum publik. Sedangkan dalam sistem common law dijumpai berbagai yurisdiksi dari pengadilan yang menangani perkara-perkara yang berbeda oleh pengadilan yang berbeda, dan sistem common law disebut dengan common law court dan court of equity. Berikutnya, ajaran kesalahan dalam sistem common law dikenal dengan doktrin mens rea tadi, niat jahat tadi. Sehingga ada atau tidak adanya pertanggungjawaban pidana atau ada atau tidaknya actus reus dan mens rea itu menjadi sangat penting sekali. Nah, dalam sistem hukum common law itu tidak dikenal adanya pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan dalam sistem hukum civil law, kitab undang-undang hukum pidananya membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Itulah secara umum kalau kita membandingkan sistem hukum civil law dan sistem hukum common law. Nah, nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan bicara sistem hukum sosialis, sistem hukum adat maupun sistem hukum Islam. Jadi 5 sistem hukum itu kita pahami sebelum kita masuk membandingkan hukum pidana di berbagai negara atau KUHP di berbagai negara. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, cukup? Cukup, Pak. Cukup, oke. Kalau cukup, itu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu pada minggu depan. Nah, akan membahas sistem hukum Islam, sistem hukum adat, maupun sistem hukum sosialis.
sehingga 5 sistem hukum itu di dunia itu kita pahami secara utuh. Kita nanti bisa melihat, oh negara A itu menganut sistem apa, B menganut sistem apa, C menganut sistem apa. Apakah A menganut sistem hukum misalkan sivil law secara murni, B menganut sistem common law secara murni, C menganut sistem hukum Islam, D menganut sistem hukum adat, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita sudah memahami sistem hukum secara keseluruhan, kita nanti lebih mudah memahami perbandingan hukum secara spesifik, ya kan? Misalkan KUHP Indonesia dibandingkan dengan KUHP Belanda, KUHP Indonesia kita bandingkan dengan KUHP Inggris, KUHP Indonesia kita bandingkan dengan KUHP Malaysia, Korea, dan seterusnya, Jerman, Prancis, dan seterusnya, sehingga kita nanti bisa memiliki satu pemahaman dalam perbandingan hukum ini, mana hukum yang baik untuk Indonesia. Kenapa yang kita bandingkan Indonesia? Karena kita hidup tumbuh di Indonesia dan kita mencoba memotret hukum-hukum pidana khususnya di berbagai negara, mana yang relevan, mana yang modern, dan mana yang pas dan mana yang tidak pas untuk negara kita. Itu ya tentunya kita mempelajari ini secara praktis, ya harapannya nanti bermanfaat bagi saudara semua. Ketika kita melihat KUHP melalui Undang-Undang 1 tahun 2023 sudah disahkan dan akan berlaku nanti di 2025, tentunya ketika ada kekurangan-kekurangan dengan kita membandingkan hukum pidana di berbagai negara, nanti bisa menutupi kekurangan-kekurangan terhadap KUHP baru kita, yang itu saya sebut sebagai produk monumental walaupun masih ada kekurangan-kekurangannya. Itu ya. Selamat belajar, materinya sudah saya share, bisa saudara baca, nanti di pertemuan yang akan datang bisa kita diskusikan. Terima kasih ya, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di absensi dulu, Waalaikumsalam. di capture ketua kelas. Bang Alian, bisa ditolong capture ya? Siap. 1, 2, 3.